pada hari kiamat nanti ketika semua manusia berkumpul di padang mahsyar, tidak ada yang berbicara. Mereka semua tertunduk di depan Allah Subhanahu wa taala, di mana mata-mata setiap manusia terbelalak, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yatakallamuna illa man adzina lir-rahman wa qala shawaban." Pada hari tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara yang benar. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban pada setiap insan. Dan Allah akan bertanya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menjadi saksi pada hari kiamat adalah para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibatum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para nabi, para rasul, dan Allah bertanya kepadanya tentang perkara ini, tentang perkara agama, tentang perkara agama, apakah kalian sudah menyampaikan agama ini? Dan bagaimana jawaban kamu ketika engkau menyampaikannya? Maka para rasul ini berkata, kami tidak mengetahui perkara ini. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui yang gaib. Dalam ayat ini bahwa para rasul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara agama yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya kepada umat. Apakah mereka umatmu menerimanya atau tidak? Dan bagaimana umat ini ketika para rasul itu tiada? Maka para rasul itu hanya menjawab, kami tidak mengetahui perkara ini ya Allah setelah kami tiada. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui keadaan mereka. Kau mengetahui keadaan mereka ya Allah setelah kami tiada. Kemudian yang akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak nanti adalah pendengaran kita, penglihatan kita, hati-hati kita ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tangan-tangan kita ini, kaki-kaki kita ini juga akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ditutuplah mulut-mulut kita dan berbicaralah tangan-tangan kita ini dan bersaksilah kaki-kaki kita ini terapa yang pernah kita lakukan satu hidup di permukaan bumi ini. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari bersaksilah atas mereka tangan, lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka terapa yang pernah mereka kerjakan sewaktu hidup di dunia ini. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 20, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika mereka berada di ujung neraka, di jurang neraka, maka bersaksilah pendengaran mereka, bersaksilah penglihatan mereka, bersaksilah kulit-kulit mereka terhadap apa yang pernah mereka lakukan sewaktu hidup di permukaan bumi ini.
Dari ayat yang kita bicarakan tadi ini, maka kita menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, lidah kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita, semua nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya bersaksi akan kebaikan-kebaikan kita, maka Dia akan membantu kita, akan menolong kita, akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika semuanya ini, pendengaran kita, mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, bahkan kulit kita ini, semuanya bersaksi akan keburukan, akan kejahatan yang pernah kita lakukan sewaktu hidup di permukaan bumi ini, maka Ia akan mendorong kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bersaksi pada hari kiamat kelak nanti adalah bumi tempat kita berpijak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi ini digoncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan isinya yang berat, memutahkan yang ada di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan berkata manusia bertanya kepada bumi ini, ada apa gerangan wahai bumi? Mengapa engkau memuntahkan isi yang ada di dalammu? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan apa yang terjadi. Bi anna rabbaka awhalaha. Bahwa sesungguhnya Tuhanmu yang memberitakan hal ini. Yauma idzi yaslurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berbondong-bondong. Liyaraw a'malahum, agar mereka melihat daripada amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarrah, maka dia akan melihatnya. Dia akan diberikan balasan akibat dari amal baiknya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat amal keburukan walaupun sebiji zarrah, maka dia akan melihatnya, akan diberi balasan dari akibat perbuatan jahatnya tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, walaupun hadisnya dhaif, namun sebagian penjelasan daripada Al-Hafiz Abu Thahir, dengan banyaknya riwayat hadis ini menjadi hadis hasan. Begitu juga yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhbaraha an tashhada ala kulli abadin aw amatin bima amila ala zuhriha an taqulu amila kadza wa kadza wa yawma kadza wa kadza." Bahwa bumi ini akan menceritakan, akan bersaksi atas semua manusia yang pernah ada di permukaan bumi ini, terhadap apa yang pernah mereka kerjakan di atas bumi ini. Bumi akan berkata bahwa hamba ini pernah melakukan perbuatan ini dan begini cara dia melakukannya. Hamba ini pernah melakukan perbuatan ini pada hari ini dan begini cara dia melakukannya. Bumi akan menceritakannya. Bumi merekam segala perbuatan kita, dan itu nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan perbuatan di malam hari, jika tidak ada yang melihatnya, tapi bumi merekamnya, bahwa orang ini dia melakukannya sendirian ataupun bersama teman-temannya di tempat ini, begini dia melakukannya di hari ini, waktu ini, pukul sekian, di tempat ini, semua direkam oleh bumi sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Maka sebagai umat Islam, akankah kita akan berbuat dosa? Akankah mulut-mulut kita ini akan menggunjing, menyebarkan hoax, menghina? Akankah pendengaran kita ini akan mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Akankah tangan kita ini akan menzalimi saudara kita, mengambil hak orang lain, memukul orang lain? Akankah tangan-tangan kita ini akan mengambil barang-barang orang lain? Akankah lidah-lidah kita ini akan kita gunakan untuk menghina saudara kita? Akankah mata kita ini akan kita gunakan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Akankah kaki kita ini akan kita gunakan melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah?
Akankah hati kita ini akan memiliki rasa sakit hati? Tidak ucapan yang kita keluarkan kecuali kita akan mempertanggungjawabkannya. Tidak sesuatu yang kita dengar kecuali kita akan mempertanggungjawabkannya. Tidak sesuatu yang kita lihat dengan mata kita kecuali kita akan mempertanggungjawabkannya. Tidak sesuatu yang dipegang oleh tangan kita, yang dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, kecuali kelak nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, tidaklah seorang muslim itu berbuat kejahatan kecuali dia akan sadar bahwa semua perbuatannya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan nikmat iman Islam sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin.